Haleluya, Shalom. Selamat sore Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang akhirnya kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan firman Tuhan. Saya percaya setiap kali kita mendengar firman Tuhan, iman kita akan bertumbuh, tapi juga kita akan diajari prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan membuat hidup kita semakin baik, semakin mempermuliakan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan, saya minta kerjasamanya Bapak Saudara yang diberkati lewat firman Tuhan ini, bisa like, bisa share, dan juga nanti waktu kami upload di YouTube, Bapak Saudara bisa mensubscribe atau juga menyalakan notification bell, sehingga bisa mendapatkan informasi setiap kali ada video yang diupload. Sebelum kita lanjut mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kami punya kesempatan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami tahu ini sesuatu yang sangat berharga karena kami sedang makan makanan rohani dan juga kami bisa diubahkan lewat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengar ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hidup yang Berkembang. Hidup yang berkembang, dalam arti segala hal yang baik yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita akan kita alami. Kenapa? Karena kita akan berkembang, bertambah baik dalam hidup kita. Nah, saya percaya kita mau berkembang dalam apa yang kita lakukan. Kita mau usaha kita berkembang, kita mau karir kita berkembang, kita mau hubungan kita semakin berkembang, makin baik. Dan Alkitab mengatakan ternyata kuncinya adalah di dalam hati kita. Katakan, di dalam hati saya. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Alkitab berkata bahwa hidup kita terpancar dari hati kita. Di dalam bahasa Inggris, di Alkitab bahasa Inggris lebih jelas disebutkan seperti ini. Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. Dan issues itu dalam bahasa Ibrani-nya bicara batas, boundaries. Jadi dari dalam hati kita akan memancar batas-batas kehidupan kita. Sehingga bisa kita katakan seberapa luas hidup kita, seberapa hidup kita akan berkembang, ternyata tidak melulu ditentukan oleh talenta kita, kepintaran kita, atau koneksi kita, tapi oleh hati kita. Sehingga Tuhan menyuruh kita untuk menjaga hati kita. Nah, hari ini kita akan belajar seperti apa kondisi hati yang harus kita miliki. Di dalam Injil, Tuhan Yesus menjelaskan waktu dia memberikan firman, menaburkan firman. Ada kondisi hati yang buruk yang membuat firman itu tidak bisa berkembang. Dan itu yang harus kita cegah dalam hidup kita kalau kita ingin melihat hidup kita semakin berkembang. Hati kita selalu terjaga. Yang pertama, kondisi hati yang tidak boleh ada adalah keras hati. Jangan memiliki hati yang keras. Di Matius 13 ayat 18 sampai 19, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan." Jadi Tuhan Yesus berkata, ada orang-orang yang mendengar firman tapi tidak mengerti, sehingga si jahat atau setan langsung mengambilnya seketika itu juga. Jadi kondisi hati yang pertama yang tidak baik adalah hati yang keras. Hati yang keras ini tidak ada gunanya mendengar firman Tuhan. Kenapa? Karena kalaupun kita mendengar firman, kita pikir kita orang yang baik. Kita datang ke gereja, kita mendengar firman Tuhan secara online seperti ini, kita senang dengan hal-hal yang rohani. Tapi kalau hati kita keras, firman itu tidak ada gunanya. Dan tidak mengerti di sini bukan berarti tidak mengerti bahasanya atau firman Tuhan itu sesuatu yang sulit untuk difahami. Saya percaya firman Tuhan ini sederhana. Firman Tuhan ini gampang dimengerti. Bahkan anak balita di gereja anak atau di sekolah minggu itu bisa mengerti, tergantung yang menyampaikannya. Jadi bukan masalah firman Tuhan yang sulit mengerti. Tapi mengerti di sini adalah sikap mau melakukan. Orang bisa mengerti secara mental, tapi belum tentu mau melakukannya. Dan hati seperti ini berkaitan dengan keputusan hati kita. Kita bisa mendengar firman Tuhan yang sederhana, misalnya jangan mencuri. Tapi kita tetap melakukan mencuri. Kenapa? Karena kita berkeras hati. Kita berkeras hati untuk tetap melakukan perbuatan mencuri. Sehingga di Mazmur 95 ayat 8 dikatakan, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Jadi kita harus mengambil keputusan. Seringkali kita menyalahkan setan gitu. Oh, ini setan yang membuat saya keras hati. Alkitab tidak akan menulis janganlah keraskan hatimu kalau keputusan mengeraskan hati bukan di tangan kita.
Ini mustahil digenapi kalau keputusan mengeraskan hati itu ternyata di setan. Oh, saya sih mau tidak keras hati, tapi setan yang membuat saya keras hati. Ini firman tidak relevan. Tapi saya percaya firman ini benar. Kenapa? Karena Tuhan tahu keputusan untuk mengeraskan hati, keputusan untuk tidak mau taat firman Tuhan itu ada di dalam tangan kita. Nah, pertanyaannya, kenapa orang bisa punya hati yang keras? Banyak penyebab. Dia tidak mau bereskan sakit hatinya, atau dia mungkin kecewa, atau dia terluka, atau dia marah, atau dia mau memberontak. Dia sengaja mau melawan kebenaran. Dan ini sesuatu yang kita warisi dari nenek moyang kita. Setiap kita punya yang namanya benih untuk memberontak terhadap kebenaran. Makanya seringkali ada orang yang ngejokes gitu ya. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Awas cat basah, biasanya kita colek. Kita selalu penasaran untuk melawan yang tertulis. Kenapa? Itu sudah ada dalam DNA kita untuk memberontak. Saya pernah mendengar satu penelitian yang menyatakan bahwa dalam tubuh kita itu sebetulnya ada benih TBC, ada benih kanker. Tapi kenapa ada orang-orang yang berhasil menahannya? Karena mereka menjaga daya tahan tubuhnya. Mereka makan makanan yang tepat, atau memang dia tidak terlalu kuat, tidak muncul. Tapi intinya adalah segala sesuatu yang negatif itu bisa kita kendalikan. Kita bisa matikan sifat pemberontakan, sifat keras hati melawan kebenaran firman Tuhan. Caranya adalah setiap hari kita harus ambil keputusan. Kita serahkan hati kita kepada Roh Kudus yang lembut. Roh Kudus, tolong saya. Waktu saya mendengar firman Tuhan, saya menjadi orang yang mau melakukan firman. Itu yang pertama. Hati kita harus dijaga, jangan sampai keras. Lalu yang kedua, hati yang kompromi. Hati yang kompromi itu juga hati yang tidak akan membuat hidup kita berkembang. Ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Kenapa? Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi kita harus menyadari, Bapak Saudara, bahwa firman Tuhan itu akan mengundang aniaya. Setiap kali kita mendengar firman dan mau melakukan, itu akan mengundang aniaya. Dan aniaya di sini bukan hanya karena ada aniaya dari pihak lain. Ini aniaya terutama kepada kedagingan kita, nafsu kita, keinginan kita. Dan kenapa orang takut dianiaya? Karena mereka takut kehilangan apa yang mereka sukai. Saya bicara tentang kedagingan, nafsu. Jadi hati yang kompromi adalah hati yang memang tahu firman itu benar, memang bahkan dikatakan senang, gembira mendengar firman itu. Tapi waktu dia mulai lakukan sehari, 2 hari, 3 hari, dia mulai ngerasa, aduh gak enak, berat, sulit. Akibatnya apa? Dia kompromi lagi. Dia kembali lagi kepada hidup yang lama. Dan kita harus tahu bahwa untuk mengikut Tuhan itu tidak hanya bisa mengejar berkatnya saja. Kasih karunia Tuhan di dalamnya tercakup juga menderita bagi Kristus. Di Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi mengikut Kristus itu ada penderitaannya, memikul salib, menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya kita menolak untuk melakukan apa yang kita suka karena kita tahu itu bertentangan dengan firman yang kita dengar. Tapi saya percaya selalu ada kekuatan dari Roh Kudus kalau kita minta. Kita berdoa, Tuhan kuatkan saya supaya saya tetap bisa kuat. Sekalipun menghadapi aniaya, sekalipun saya menderita secara kedagingan, saya tetap kuat, tidak kompromikan kebenaran firman Tuhan. Dan Alkitab berkata, bagaimana caranya supaya kita tidak takut menghadapi aniaya, tidak takut menghadapi penderitaan. Di 1 Yohanes 2 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi segala bentuk ketakutan itu bisa dilenyapkan waktu kita mengalami kasih Tuhan senantiasa. Kita tidak hanya sekedar tahu. Tahu dan mengalami itu 2 hal yang berbeda. Kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Bahkan kita berkata Allah adalah kasih. Tapi mengalami kasih Allah itu beda. Mengalami kasih Allah artinya setiap hari kita merasakan kehadirannya. Kita merasakan jamahannya. Dan itu perlu kita alami waktu kita bersekutu secara pribadi dengan Dia. Dan waktu kita mengalami kasih Allah, kita tidak akan takut lagi menghadapi aniaya. Kita tidak akan takut lagi menghadapi penderitaan akibat kita taat kepada firman. Itu yang kedua. Jangan kompromikan kebenaran. Jangan memiliki hati yang kompromi. Lalu yang ketiga adalah khawatir.
Hati yang khawatir itu membuat hidup kita tidak akan bisa berkembang. Matius 13 ayat 22 berkata, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini. Dalam bahasa Inggris itu cares of this world. Hal-hal yang dikhawatirkan oleh dunia ini. Saya percaya semua kekhawatiran itu akan membuat kita akhirnya gagal percaya kepada janji Tuhan. Dan dunia ini selalu berusaha membuat kita khawatir seperti mereka, seperti yang di luar sana. Itu sebabnya di Matius 6 Tuhan Yesus berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir, ini yang dikhawatirkan oleh dunia. Dan berkata, apakah yang kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saya tidak berkata bahwa semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tidak butuh makan. Semakin kita rohani, semakin kita tidak butuh minum. Saya tidak percaya. Justru semakin kita mau dipakai oleh Tuhan, kita membutuhkan dana yang lebih banyak. Kalau saudara rindu memberkati banyak orang dengan finansialmu, keuanganmu, artinya engkau butuh uang lebih banyak. Jadi semakin lama ikut Tuhan, semakin mau dipakai oleh Tuhan, justru kita membutuhkan hal-hal yang kita sebutkan tadi, makanan, minuman, pakaian, untuk kita berikan kepada orang lain. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah dunia khawatir sehingga dia habis-habisan mencari makanan, minuman, pakaian, dan tidak ada waktu untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi jangan salah. Kita tetap membutuhkan segala sesuatu yang tadi disebutkan, yang dibutuhkan oleh dunia. Tapi bedanya, kita tidak khawatir sampai kita mengorbankan kerajaan Allah. Kita mengorbankan kebenaran Allah. Kita tetap percaya, kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua hal tadi akan ditambahkan. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Jadi ambil keputusan bahwa untuk hati saya tetap terjaga dari kekhawatiran, saya mau tetap cari kerajaan Allah lebih dulu. Beri waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Berikan keuangan saya untuk memberkati pekerjaan Tuhan dan orang sekitarnya. Berikan talenta saya, karunia saya untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan. Maka semuanya yang lain akan ditambahkan. Amin. Jadi 3 hal yang harus pertama kita jaga. Jangan keras hati, jangan kompromi, jangan khawatir. Dan yang keempat, hati yang tidak akan membuat hidup berkembang adalah hati yang tertipu kekayaan. Kekayaan tidak salah, tapi tertipu oleh kekayaan. Ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi kekayaan itu memiliki potensi untuk menipu kita, sehingga kita harus berhati-hati. Apa saja tipu daya kekayaan? Di 1 Timotius 6 dikatakan, 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Jadi kekayaan itu bisa menipu kita dengan berkata, kalau kamu kaya, kamu berhak sombong. Kalau miskin terus sombong, itu aneh gitu ya. Itu kelainan menurut saya. Apa yang mau disombongin orang miskin gitu, walaupun ada gitu ya. Tapi kombinasi yang tepat biasanya adalah memang udah kaya, belagu gitu ya. Tapi saya percaya ini keputusan. Kalau kita mau menjadi orang yang menang dari hati yang buruk, kekayaan kita itu tidak membuat kita menjadi tinggi hati. Lalu yang kedua dikatakan, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Jadi kekayaan bisa menipu kita berkata bahwa kita bisa menikmati segala sesuatu. Lakukan apa yang kau mau. Ternyata tidak. Yang pertama, just because you are rich, karena saudara kaya tidak berarti saudara bisa lakukan semuanya. Ada aturan, ada kebenaran firman yang membatasi. Tapi yang kedua, ada banyak hal yang tidak bisa kita raih dengan kekayaan kita. Saudara mungkin punya banyak uang, tapi saudara pantang makan. Nggak boleh lagi makanan gula. Saudara nggak boleh lagi makan makanan yang terlalu tinggi lemak. Artinya apa? Sekalipun kita mampu, tapi tidak boleh lagi. Artinya, jangan tertipu. Kekayaan tidak berarti kita bisa menikmati segala sesuatu, melainkan Tuhan yang akan memberi kita untuk menikmati segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Lalu kemudian kekayaan juga menipu kita bahwa kita tidak perlu berbuat baik, kita tidak perlu membagi. Ini uang saya, ini hasil kerja keras saya. Sehingga orang lain tidak perlu menikmati. Kalau mereka mau dapat uang, mereka berjuang untuk diri mereka sendiri. Dan itu tipuan. Lalu kekayaan juga bisa menipu kita. Dikatakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta untuk mencapai hidup yang sebenarnya di waktu yang akan datang. Jadi kekayaan itu bisa membuat kita berpikir, nikmati aja yang sekarang. Tidak berpikir jangka panjang.
Tapi orang yang bijaksana akan tahu bahwa hartanya harus dipakai untuk memberkati orang lain, untuk mempersiapkan diri di hidup yang akan datang. Jadi apa cara untuk memperbaiki atau mencegah kita tertipu oleh kekayaan? Caranya satu, memberi. Katakan sama-sama, memberi. Dan Daud itu contoh orang yang gampang memberi. Dia murah hati dalam memberi. Sepanjang hidupnya, dia mengumpulkan harta untuk bisa suatu saat membangun bait suci. Dan dia juga orang yang gampang bertobat. Jadi saya temukan, orang yang gampang memberi, itu orang yang gampang bertobat. Dan pertobatan itu adalah kunci dari memperbaiki hati. Apapun masalah kita, waktu kita gampang bertobat, entah keras hati, entah kompromi, entah khawatir, itu akan gampang berubah. Dan ada kaitan erat antara murah hati dan hati yang gampang bertobat. Kenapa? Karena orang yang murah hati itu tidak hold on to things too tight. Dia nggak ngotot gitu. Waktu saatnya dia lepaskan, dia let go. Dia nggak ngerasa sedih, dia nggak ngerasa kecewa, nggak sama. Dia percaya suatu saat dia akan diberkati lagi. Sama dengan prinsip bertobat. Dia nggak mengeraskan hati, nggak merasa diri benar. Waktu dia dikoreksi, dia cepat berubah. Dan waktu kita lakukan 4 hal ini, kita jaga hati kita. Dari hati yang keras, dari hati yang kompromi, dari hati yang khawatir, dan hati yang tertipu kekayaan. Maka firman Tuhan yang kita dengar, itu akan membuat hidup kita berkembang. Janji Tuhan itu akan membuat hidup kita berkembang. Dan saya percaya ini waktunya. Jangan pesimis Bapak Saudara. Tuhan tidak terbatas oleh kondisi. Kalaupun kondisi sekarang sukar, kelihatannya sulit lakukan usaha, sulit dalam pekerjaan dan sebagainya. Percayalah, kuasa Tuhan yang akan membuat hidup kita berkembang. Asal kita jaga hati kita. Puji Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang bisa kami pelajari sore hari ini. Kami terus mau menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalam hati kami akan terpancar batas-batas kehidupan kami. Hamba memberkati semua Bapak Saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, biar hidup kami selalu berkembang. Sebagai suami istri, kami mengalami kasih yang selalu berkembang. Sebagai orang tua anak, kami mengalami kasih yang selalu berkembang. Dalam bisnis kami mengalami perkembangan sekalipun ada di tengah masa-masa sukar. Dalam pekerjaan kami terus mengalami perkembangan. Dalam segala hal yang kami lakukan untuk Engkau, kami selalu berkembang. Tapi yang terutama, dalam kerohanian kami Tuhan, dalam hubungan kami dengan Engkau, kami selalu berkembang karena kami jaga hati kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami merdeka dari hati yang keras, dari hati yang kompromi, dari hati yang khawatir, dari hati yang tertipu oleh kekayaan Tuhan. Waktu kami merdeka dari hal-hal ini, kami akan melihat hidup kami terus berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan, kami bawa, kami bersyafaat, kami membela semua petugas medis, para dokter, para perawat, para petugas administrasi, petugas lab di rumah-rumah sakit. Tuhan yang menutup bungkus mereka, menjagai mereka Tuhan. Bahkan keluarga mereka juga Tuhan menjagai di masa-masa COVID-19 ini Tuhan. Kami terus ucapkan berkat juga untuk pemerintah kami, baik Presiden Jokowi, Wakil Presiden, jajaran menteri di pusat dan juga pemerintah daerah, gubernur, wali kota, bupati, dimanapun mereka berada, ada hikmat Tuhan sehingga mereka boleh mengambil kebijakan yang tepat Tuhan di masa-masa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba memberkati semua yang sudah mendengar Tuhan. Kalau mereka punya pergumulan, mereka sudah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, memberi waktu mendengarkan firman Tuhan, Tuhan akan menambahkan semua yang mereka perlukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan tayangan ini. Bagi Bapak Saudara yang diberkati, kami mohon kerjasamanya bisa like, bisa share, dan juga waktu kami upload di YouTube bisa subscribe dan menyalakan notification bell sehingga bisa mendapatkan informasi setiap kali ada video yang diupload. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.